Parigi Motong, sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, dihuni oleh 441.020 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 6.231,85 km persegi. Kabupaten Parigi Motong memiliki kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh kawasan pesisir dan kawasan pegunungan. Kondisi ini menjadikan wilayah Kabupaten Parigi Motong memiliki potensi dan kerentanan terhadap bencana alam. Wilayah Kabupaten Parigi Motong merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana, khususnya bencana banjir bandang. Selain itu, potensi ancaman bencana lainnya adalah puting beliung, tanah longsor, kemudian gempa, bahkan abrasi pantai. Bahkan pada 25 Agustus tahun 2012 yang lalu, 3 desa di Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong dilanda bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah serta menelan korban jiwa. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2012, hujan dari jam 2 sampai jam 6 hujan. Setengah 7 kami mendengar suara-suara yang tidak pernah kami dengar. Lantas sudah mati lampu. Bersama anak kami dan kemenakan saya, bersama ipar-ipar saya, kami akan melihat keadaan sungai. Karena bunyinya deruan banjir itu tidak seperti yang lalu-lalu. Belum sampai ke sungai, saya melihat gelombang itu begitu besar. Lantas anak saya berteriak, "Mama, pulang mama, ini bukan banjir yang biasa." Jadi kami ini pulang ke rumah. Sampai di rumah, lebih hebat lagi. Hujan deras, angin deras lebih hebat lagi. Lantas saya membuka pintu depan. Pas saya pegang sentet. Dan pas saya terbuka pintu, air sudah masuk. Dan kami ini sekeluarga bersama orang tua sudah lari sini, lari sini. Kami mau keluar, sudah terkurung dengan air. Dan setelah itu kami mendengar, yaitu Bapak Pendeta di samping rumah kami. Mereka sudah dobrak pintu samping dan mereka menolong kami sekeluarga. Dan nanti subuh kami mendengar suami kami hanyut dengan motor di Kuala. Nanti pagi baru kita ketemu. Berangkat dari peristiwa kebencanaan di Kabupaten Parigi Motong, maka kami dari BPBD Kabupaten Parigi Motong menginisiasi untuk melakukan simulasi atau membentuk satu dokumen yang namanya dokumen kontingensi. Setelah dokumen rencana kontingensi selesai, maka akan kita praktekkan di dalam bentuk simulasi. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan rencana kontingensi ini ada beberapa hal yang dilalui. Yang pertama, melakukan koleksi data primer dan data sekunder, kemudian melakukan kajian analisis risiko ancaman apa yang paling terbesar di Kabupaten Parigi Motong ini. Dari hasil kajian itu ternyata diputuskan oleh para pihak adalah ancaman banjir dengan skor dan kemungkinan terjadinya intensitasnya cukup tinggi. Nah, setelah itu ada pertemuan-pertemuan beberapa kali dengan membentuk tim ya untuk menyusun dokumen ini. Selain proses pertemuan, kami juga dari Perkumpulan Imunitas Sulawesi Tengah yang dipercayai oleh BPBD Parigi Motong untuk membantu memfasilitasi kegiatan ini, juga memberi penguatan kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong, khususnya di Kecamatan Parigi Selatan, di Desa Lemusa dan Desa Gangga. Tujuan untuk memperkuat masyarakat ini agar masyarakat juga menjadi bagian dari proses dalam tahapan rencana kontingensi, karena di dalam rencana kontingensi ini juga disebutkan ada kegiatan simulasi yang tujuannya menguji coba sejauh mana dokumen ini bisa berjalan, kemudian sejauh mana keterlibatan para pihak
dan sejauh mana kapasitas yang dimiliki, baik kapasitas sumber daya manusianya, sumber daya peralatannya, dan bagaimana bentuk koordinasinya. Kami mendengar suara-suara yang tidak pernah kami dengar. Hujan lebih kencang, angin, guntur-guntur sudah mulai lebih kencangan. Nah, kami ini ada bersama anak kami dan kemenakan saya bersama ipar-ipar saya akan melihat keadaan sungai karena bunyinya deruan banjir itu tidak seperti yang lalu-lalu. Sampai ke sungai, saya melihat gelombang itu begitu besar. Ini bukan banjir yang biasa. Pengungsi berjumlah 150 orang, luka ringan 11 orang, luka berat 10 orang, ibu hamil 5 orang, anak-anak berjumlah 50 orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Camat. Ya, dengan Sekdes Lemusa ini telah terjadi banjir bandang di Desa Lemusa dan sekarang kami sudah evakuasi darurat di lapangan sepak bola. Iya Pak Camat, kami sudah evakuasi sekarang dan sini ada sejumlah kurang lebih 200 orang Pak Camat sudah terevakuasi di sini. Ya, dan ada sudah masalah yang luka itu sudah dirawat, untuk sementara telah dirawat. Untuk itu Pak Camat, kami mohon karena saya lihat masyarakat saya ini banyak yang sudah kelaparan supaya ada bantuan-bantuan secepatnya untuk diteruskan laporan ini Pak Camat. Ya, terima kasih Pak Camat. Ya, kami harapkan dengan sangat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan. Patah ini patah. Tahu itu. Sebanyak. Ada yang dipikul kemari. Enggak usah Bapak Mary, kamu sibuk dengan yang belum diangkat. Mau diangkat kemari. Kamu diangkat itu. Kita ada laporan dari masyarakat Desa Lemusa bahwa di sana ada terjadi banjir. Maka Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana memberikan kepada saya, kepada anggota TRC, untuk menuju ke lokasi kejadian. Jadi masing-masing personil sudah standby di mobil masing-masing. Kemudian yang membawa kendaraan roda 2 mendahului ke lokasi kejadian sambil menunggu perintah lebih lanjut. Jadi selanjutnya kita menuju ke tempat kejadian bencana Desa Lemusa. Mas, apa sebenarnya diperlukan? Jadi obat-obatan, makanan, tenda, tim medis. Dan itu Pak, karena ini sudah mati lampu, jadi kalau perlu ada lampu. Ya, genset dan senter Pak, itu kita butuhkan itu. Kami segera akan meluncurkan tim dari. Ya, dan ini Pak ada ketinggalan, segera dibantu itu. Pencarian dan evakuasi Pak. Sampai Kuala sana. Posisi sekarang yang kami terima informasinya, jumlah jiwa yang terevakuasi sekarang lebih dari 367.
yang luka ringan 200, yang luka berat sekitar 56 orang, sisanya masih dalam proses pencarian. Saya melakukan hasil dari kajian cepat, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Parigimoto. Namun sebelumnya peristiwa banjir bandang yang melanda Desa Rebusa diakibatkan karena hujan yang 4 hari berturut-turut sehingga mengakibatkan banjir bandang yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2012 pada pukul 9.30 yang sempat mengungsi 100 orang terdiri dari 4 jiwa bayi, kemudian anak-anak sebanyak 25 jiwa, orang tua jompo 5 orang, kemudian sarana yang rusak. Yang pertama, rumah penduduk 5 rusak ringan, 5 rusak berat, dan 30 rusak sedang. Setelah saya memperhatikan semua laporan yang disampaikan oleh kepada Kepala Badan Bencana Daerah ini, maka saya menetapkan bahwa bencana banjir ini saya anggap bencana serius. Dan oleh karena itu, sekarang pukul 3 tepat waktu Indonesia Parigi, saya nyatakan dan saya tetapkan Bapak Dandim menjadi Danops untuk menangani kejadian banjir. Dan saya tetapkan tanggap darurat ini selama 14 hari. Saya harap semua yang saya undang ini tidak ada kata tidak siap, harus siap, karena ini menyangkut nyawa dan harta. yaitu Perhubungan Kesehatan Dinas Sosial, TNI, Polri, BPBD, Tagalan, dan Dinas Perhubungan, KPH, dan Dinas Pendidikan berada oleh Komandan KPBD. Informasi dan dari mana? Atas. Apa itu? Apa itu? Dari mana?
Iya, cepat. Betul Kak. Di tenda belum? Dan saya Di sebelah. Tenda belum jadi tenda. yang pusing kita Pak. Tangannya Pak ya. Keserentak kepalanya. Kasih lurus untuk kakinya Pak. Para korban yang dievakuasi. Tolong. Mana? Tunggu. Keluar. Tolong Pak. Kesini Pak. Biar satu ke situ lagi ya. Ada darahnya Pak, mengalir darahnya Pak. Sabar. Darahnya Pak. Sebentar. Ya, hati-hati. Oke. Sebentar Pak. Ayo. Baik, sekalian tenang saja dulu sementara di sini untuk mengungsi. Sementara yang di sana biar segera bisa ke sini. Untuk yang sakit silakan nanti berobat. Hari ini kita sudah berada di posko komando. Ini ada laporan dari masyarakat dan dari tim kita yang di depan mengatakan bahwa di sana ada 3 korban. SAR, kemudian Dinas Kesehatan, PMI, juga Tagana dan Badan Bencana untuk bersama-sama ke sana, bawa ke sini dengan cepat dengan kendaraan yang ada, terutama dari ambulan. Begitu sampai di sini langsung kita bawa ke tenda kesehatan atau tenda ke dokter yang akan menangani. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Perintah ini segera dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing. Selamat siang. Saat ini tim Tagana dan tim TRC Merjani. Suasana lagi. Babi mana yang sakit, Pak ya? Maju, mari. Ya. Tanya jelas. Di mana yang sakit, Pak, di sini? Tarik. Oke. Iya.
masih perlu. Iya. Istighfar. Ingat anak. Bina penampungan sementara dan membawa korban banjir yang sedang luka berat. Jemput, baik. Pak. Oh, kakinya lutut sih, Pak. Bedanya saja. Sabar. Ya, oh, ibu mohon. Sabar, tenang. Medis. Ya, keluarga. Ya. Nah, ini keluarga kita berada. Ini kayaknya kepala suku. Sabar. Ya, semua ada. Pakai tamu. Sabar. Minggir. Sabar. Ya, kur. Sabar. Ya, dikasih pindah baru di angkat. Angkat tangannya ya. Tarik. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Angkat. Tarik. Ya. Di sini. Ini plaster, Pak. Tarik. Makasih. Oke, Pak. Bantu. Kasih stabil, Pak. Kasih lurus. Mana begini lagi ya? Kasih jalan. Masih menghadap ke sini ya? Angkat ke kanan. Sini kepalanya. Jauh patah kakinya ini. Tangan. Yang kalau digoyang tangannya, patah tangannya ke sini tuh. Ayo. Itu. Sini anaknya, Bang. Mana anaknya? Ini anak. Awas ketemu lubang babu. Hasan tadi mana? Kita bersyukur di siang hari ini setelah melalui proses evakuasi, ibu bapak semua dalam keadaan baik bersama anak-anak kita, dan kita atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah melakukan kesiapsiagaan untuk penanggulangan bencana ini. Mudah-mudahan tim ini tetap solid dan kita tetap bersatu untuk mengantisipasi kemungkinan lain yang bisa saja terjadi, dan terutama dengan adanya banjir ini, mari kita bersama-sama menjaga, memelihara keamanan dan kelestarian lingkungan kita. Inilah pesan-pesan dari pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat haru, dan saya juga simpatik, kemudian juga saya senang. Inilah yang harus Bapak-bapak dan Ibu lakukan tatkala terjadi suatu bencana. Ya, jadi jangan sampai kita kocar kacir kemana. Ada namanya pemuda-pemuda yang tanggap bencana. Ya, pemuda tanggap bencana, apa yang harus dilakukan? Ya seperti inilah. Ya minimal seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya jangan khawatir. Dan ini Polri dan semua stakeholder ada di samping Bapak sekalian. Begitu ya. Terima kasih atas segala